Halo, jumpa lagi bersama kami Buku-Buku Cak Tarno. Pagi ini saya akan menawarkan buku lumayan klasik yang ditulis oleh John Breman dan Gunawan Wiradi. Buku judulnya Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa. Studi kasus dinamika sosial ekonomi di dua desa menjelang akhir abad ke-20. Dalam buku ini jadi mengingatkan saya dahulu waktu saya menjadi buruh tani sebelum saya berjualan buku. Terkadang saya saat ini merasakan bagaimana bahwa pejuang petani itu sangat menyedihkan kalau kita ingat lagi bagaimana petani yang bekerja memeras keringat, ya, memeras keringatnya sebelum subuh. Ini kadang ada yang sudah berangkat ke sawah, mengairin sawahnya, lantas terkadang sholat di sana, bahkan hidupnya dihabiskan di tengah sawah. Tetapi pada kehidupannya secara ekonomi, dia terkadang tidak sesuai hasil yang diinginkan. Kenapa bisa begitu? Jadi saya melihat begini, bagaimana petani-petani itu ketika dia mau menanam, mau menanam, karena modal juga tidak memiliki modal, lantas ada semacam cukong atau ini memberikan hutangan untuk pupuk dan yang lain-lain. Tetapi setelah dia panen, seringkali hasil panen dengan biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan harapan petani. Jadi terkadang saya juga semboyan-semboyan orang dulu, misalkan semboyannya yang ing ngarsa sun tulodo ing madya mangun karso, bahwa yang di atas bagaimana dia bisa memberikan contoh, yang di tengah bagaimana dia bisa memberikan semangat, dan yang di bawah bagaimana dia bisa memberikan dorongan. Tetapi antara atas dan bawah ini sangat timpang sekali. Jadi tidak ada ketika yang bawah ini sudah mendorong, bahkan mendorong secara politik, mendorong secara supaya ini maju, negara ini supaya bla 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 dan yang lain-lain, tetapi lupa pada yang ada di bawah. Padahal yang ada di bawah ini menurut saya adalah aset yang besar, yang benar-benar menjaga dan menjaga masalah soal perekonomian. Kenapa saya bilang begitu? Karena manusia harus bertahan hidup.
dengan manusia yang bisa bertahan hidup, tentunya diberikan oleh sumber daya oleh para petani. Kita seharusnya mempunyai empati pada petani dan bagaimana kita bisa memperjuangkan petani. Kenapa? Karena petani sudah dihabiskan tenaganya, dihabiskan waktunya untuk menanam yang saat ini dinikmati, yang kita nikmatin bersama, tetapi petani tidak pernah merasakan kenikmatan hasil dari panen yang ini. Kenapa? Karena setiap panen selalu dia harganya murah. Inilah sebagaimana saya membaca buku ini. Jadi dilema di situ. Misalkan di sini, di buku ini, selain memberikan data sangat rinci mengenai dampak keajaiban ekonomi atas kehidupan pedesaan semasa puncak Orde Baru, bisa juga dipakai sebagai sarana untuk menilai dampak krisis keuangan 1997 hingga 1998 terhadap komunitas pedesaan di Asia. Buku ini penelitiannya di Subang, Jawa Barat, dan bagaimana buku ini juga banyak membahas tentang terutama Jawa Barat, Jabodetabek. Misal saya akan baca yang ada di sini dalam temuan si Bremen, penelitiannya Bremen tentang akumulasi progresif. Bremen sampai pada kesimpulan lain. Cukong di angkatan terdahulu di Subang Utara yang berhasil itu sesungguhnya jauh lebih tepat dinamakan kapitalis lintah darat daripada seorang industri pertanian murni yang berjuang untuk memaksimalkan produktivitas di atas tanah luas yang telah dihimpun. Ia mengambil untung dari menyewakan tanah dengan membuat kontrak sewa dan bagi hasil secara terus-menerus tanpa henti. Titik tolak pendirian kami, yaitu Bremen, adalah bahwa sesudah terjadinya peningkatan dramatis dalam produksi padi akibat revolusi hijau, tidak ada terobosan lebih lanjut dalam ekonomi pertanian. Di bawah rejim Orde Baru, tekanan bergeser ke sektor-sektor berbasis perkotaan, terutama perdagangan dan jasa. Pergeseran ini disertai dengan anjloknya nilai modal yang ditanam dalam harta milik pertanian. Sama sekali tidak tentu bahwa motivasi untuk menanamkan modal oleh kalangan elit di dusun selemah seperti dipercayai oleh Pinjus selama ia melakukan kerja lapangan. Jadi ini adalah temuan dari buku ini. Buku yang sangat menarik dan bagi siapa yang menginginkan buku tersebut, Anda bisa hubungi kami Cak Tarno di 081749672003. Oh ya, dalam daftar isi yang ada di dalam buku ini, yaitu bab 1 prolog, terus kedua bab 2 kerja dan kehidupan di daerah pesisir Jawa, dampak Krismon, di verifikasi ekonomi pedesaan. Jadi ini buku ini saya rekomendasikan bagi siapa saja yang menulis tentang melihat bagaimana pergeseran baik kehidupan sosial budaya di pedesaan,
yang lagi menulis tentang pedesaan cukup membantu. Terima kasih dari kami.